Pak Riki, anakku enaknya mlebu jurusan opo kan gitu ya. Ya kurang lebih sama kan, selalu diputar dengan ya dia ini mau sukanya ini gitu. Saya bilang, if you are a Christian, harusnya bertanya, Tuhan mau apa? Iya. Salam jumpa saudara dengan Pelita Hati lagi ya. Kita akan meneruskan pergumulan kemarin ya tentang uang, dan kali ini tetap ditemani Pak Riki ya. Saudara, kita akan masuk lebih dalam lagi, tetap masih dalam konteks dasar ya. Kenapa? Karena dasar ini penting. Ketika saudara dan saya tidak membangun dasar dengan baik, maka efek akibatnya itu sangat bahaya. Yang lalu kita akhiri dengan pelayanan itu seharusnya berdasarkan firman Tuhan, tapi juga berdasarkan panggilan Tuhan. Ya, jadi Pak Riki, kita akan bicara bagian ini, apa sih sebetulnya panggilan Tuhan? Ya. Yang lalu kan saya tutup, misalnya saya ngelamar, ada 3 perusahaan, diterima semua, 1, 2, wah oke gajinya ya. Yang ketiga itu pas-pasan, udah pas-pasan kesulitannya lebih banyak, tinggi. Ya. Pilih mana gitu ya. Inilah sebetulnya akan bicara konsep kita ya, terhadap uang apa, terhadap panggilan apa. Ketika saya mulai ya dengan berlutut kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan, maka Tuhan akan buka jalan. Dan kalau Tuhan katakan enggak lah, kamu mesti yang ketiga, kamu ya, dengan jelas itu ya. Nah, tinggal taat atau tidak gitu kan. Padahal ketika Tuhan utus ketiga, ya sekalipun 1, 2 gajinya sangat menggiurkan, di sana Tuhan ternyata membawa saya untuk masuk sekolah, ya. Dan sekolah itu naik tingkat-tingkat terus, wah, Tuhan sudah siapkan untuk jadi leader yang luar biasa. Nah, ketika kita bicara panggilan ya, apa Pak Riki? Misalnya panggilan dalam bekerja, dan panggilan dalam nyari uang. Iya, mungkin lebih ininya adalah panggilan profesi ya Pak. Jadi profession kita itu apa begitu. Nah kalau cara dunia yang sering kali diulang-ulang dan sebetulnya bahaya juga Pak, yaitu adalah sudah jadilah yang kamu mau. You can be whoever you want to be gitu. Sepertinya sangat membebaskan ya, mendorong orang untuk berani mengekspresikan yang dia mau gitu. Bahkan seneng nggak seneng asal hasilnya oke. Apalagi kalau itu gitu. Biasanya, nah ini pertimbangan kedua. Jadi yang pertama adalah passionmu apa? Gitu ya, panggilan itu passionmu. Lalu kemudian yang kedua adalah apalagi kalau passionnya ini menghasilkan. Ya. Lalu kemudian ya ini disimpulkan sendiri. Sudah dia suka, mengerjakan yang dia suka, dibayar mahal lagi. Nah ini pasti maunya Tuhan. No, Bapak Ibu dan saudara sekalian gitu ya. No ya, ingat no. Maunya Tuhan is maunya Tuhan ya. Jadi artinya kita harus bergumul tadi betul. Dan betul-betul bertanya ya, punya saat teduh yang penuh dengan kerinduan, yang rapi, yang sungguh-sungguh ya. Pasti jatuh bangun. Saya sendiri juga masih kadang bolong ya. Tapi ada hubungan pribadi dengan Tuhan yang membuat kita bisa punya kepekaan. Sebetulnya Tuhan mau yang mana. Not necessarily yang gajinya kecil itu maunya Tuhan juga enggak. Gitu. Tapi ketika kita bergumul itu berarti kita berdoa pasti, baca firman jelas. Tapi juga ini loh Pak Nathan, ya ketemu sama mereka-mereka yang sudah berkarya di bidang itu, atau kalau misalnya bisa kenalan dengan anak Tuhan yang sudah bekerja di 3 perusahaan ini ya, itu akan membuat kita punya wawasan lebih. Paling tidak ada tanda-tanda yang Tuhan berikan. Tanda-tanda ya. Betul juga, saya setuju bahwa yang kecil itu belum tentu panggilan Tuhan kan. Jadi ilustrasi tadi kan cuma menggambarkan sebetulnya itu bergumul nggak? Hatimu tuh di mana dengan panggilan Tuhan? Karena setiap bagian dalam hidup kita itu tidak terlepas dengan yang namanya calling gitu kan. Tuhan panggil untuk apa? Forward. Ya.
Nah, cirinya biasanya Pak, kalau kita mengerjakan yang Tuhan panggil, itu sejalan dengan yang Matius 6:19 sebutkan gitu ya. Jadi itu judul perikopnya memang diberi oleh LAI adalah tentang hal mengumpulkan harta. Tapi langsung di ayat pertamanya itu bukan ngomong harta duniawi, tapi bilang harta surgawi. Berarti ketika kita ngelola harta duniawi ini, orientasinya harus harta surgawi gitu. Jadi pertanyaan pertama buat kita, anak-anak Tuhan harusnya adalah, Tuhan, di mana yang saya bisa mengabarkan Injil-Mu? Melalui profesi saya gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa kita hatinya berpaut ya sama Tuhan gitu. Oh, ternyata di perusahaan yang ini, disinilah nanti kamu akan share the gospel gitu. Nah, share the gospel-nya lewat apa ya? Karya kita, kinerja kita, kasih kita. Berarti Pak Riki, sebelumnya ketika perikop itu didahului dengan harta surgawi, maka sebetulnya panggilan kita itu panggilan yang memang ayo mencari harta surgawi, gitu kan? Exactly. Karena yang harta duniawi akan habis, Ngengat dan dimakan karat, ngengat, yes, karat semuanya. merusakkannya. Ya. Nah, tadi balik lagi, iblis setan kan pintar kan? Nah, itu kan dibalik kalau gitu kan? Bahwa yang namanya harta surgawi bahkan sempat tidak terpikirkan, tapi kita sudah mati-matian berjuang dengan harta duniawi gitu ya. Jadi sehingga ya tadi ya, kalau bilang bahwa Papa kemana? Cari uang. Nah, sehingga uang itulah yang sebetulnya sadar atau tidak sadar jadi mamon jadi kita. Pusat ya. Jadi pusat hidup kita ya. Dan Tuhan pun jadi sarana yang sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan ini ya. Kelihatannya salah ya. Kelihatannya saat teduhnya bagus, berdoanya bagus, tapi selalu orientasinya Tuhan berkati penuhi. aku ya. Dan jarang sekali melihat, oke, aku bekerja yang sebetulnya pekerjaan duniawi ini bagian dari harta surgawi, ya kan? Dan ketika melihat harta surgawi, maka caraku itu adalah cara yang surgawi. Itu yang kalau anak muda sekarang bilang POV, Pak. Point of view. Jadi point of view-nya nggak boleh maunya kita. Kalau balik maunya kita yang tadi itu, Pak. Loh, kamu suka apa? Passion-mu apa? Saya ini kan di universitas, Pak. Tiap tahun pasti terima pertanyaan, Pak Riki, anakku enaknya mlebu jurusan opo kan gitu ya. Ya kurang lebih sama kan. Selalu diputar dengan, ya, dia ini mau sukanya ini gitu. Saya bilang, if you are a Christian, harusnya bertanya, Tuhan mau apa? Iya. Berarti ketika masuk lebih awal lagi ya, sebelum itu ke passion kan. Nah, passion itu kan sebetulnya passion yang tanya sama Tuhan kan. Ya. Bukan sekedar tes bakat, tes tagano ya. Kan banyak tuh fakultas dia kan ya. Anakku bingung mau kemana, masuk tes aja kan ya. Bakat, talenta ya. Tapi ada yang sidik jari, Pak Nathan. Dari sidik jari bisa tahu ini cocoknya. Oh iya. Saya yang tahu malah muka. Wah. Muka wah ini rasanya bakat arsitek, ini bakat finance itu gitu ya. Jadi ketika menemukan passion disitulah yang sebetulnya ayo kalian ya yang muda-muda, yang remaja ya, khususnya mulai remaja ya, tanya sama Tuhan ya. Amin. Tuhan, passionku itu apa? Berikan beban kepadaku ya, karena passion itu nanti akan mendorong saya kemana begitu kan. Dan ketika saya lihat saya kemana itu sulit, berat, setengah mati karena passionnya betul, akan dilalui. Exactly. Setuju sekali Pak. Jadi orang tuanya juga harus punya mindset yang sama. Betul. Jangan kalau kita jangan mikir sing gak soro apa gitu. Waduh, Bapak Ibu, kalau kita mau jujur ya, ini ngomong orang dunia saja. Kalau kita mau excellent, nggak ada yang nggak soro gitu. Jadi kalau dari kecil kita ngajarin anak kita menghindari yang soro, ya dia akan terbiasa. Mana ya kerjaan yang nggak usah berkeringat tapi dapat uang banyak gitu. Karena selalu lagi parameter benar salahnya adalah uangmu banyak atau enggak, rekeningmu berapa, ya, terus tumpaanmu apa gitu ya, mobilnya apa maksudnya. Tapi kalau kita balik kepada firman adalah ya Tuhan panggil kita di mana? Sedikit ya Pak tentang kata passion.
itu sebetulnya bukan sekedar hobi atau yang kita suka. Passion itu seperti judul film itu loh Pak, Passion of the Christ. Berarti suatu kecintaan yang sampai kita itu mau berkorban buat yang kita cintai. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ketemu anak yang bilang passionku fashion, begitu ya misalnya ya. Oke, bisa tahu berapa majalah fashion yang sudah kamu pelajari? Sudah pernah ketusuk jarum? Kalau memang belajar jahit misalnya, ini contoh-contoh yang pragmatis. Jadi dari situ kita ngajarin anak-anak, oh kata passion itu bukan sekedar seneng-senengan. Makanya ada orang tua ya, konsult ya Pak. Bingung saya Pak Riki dengan anak saya. Passionnya gonta-ganti. Sebentar komputer, sebentar ini. Itu cross duduk passion. Itu adalah apa? Likings ya, menyukai sesuatu ya. Podo kita seneng makanan tertentu terus murmur bosen. Tapi kalau passion, we believe that it's from God gitu ya. Itu betul Bapak. Tuhan taruh Pak. Jadi bayangkan Pak ya, anak-anak muda kita itu ketika berprofesi itu karena aku jadi dokter karena mau tolong orang. Aku jadi arsitek karena lihat tukang becak tidur di becaknya itu hati saya ini keremuk ya, itu Tuhan taruh kan. Jadi apa yo? Gaya rumah yang affordable karena pemandangan yang Tuhan izinkan kita lihat itu. Jadi dan itu harta surgawi. Dan ketika kita bicara passion sebetulnya adalah bukti nyata tuh, you mau mati-matian enggak dengan itu kan? Exactly. Udah enggak peduli dapat apa, bahkan enggak dapat apa-apapun ketika Tuhan berikan, karena yakin Tuhan itu pelihara. Nah, balik tadi Pak Riki sebut passion, tanya orang tua. Ini problem serius, karena orang tua pun kadang-kadang nggak ngerti. Ketika lihat anak atau yuk mirip apa? Harus mirip mama. Maka itu kalau konsepnya adalah betul papa sekolahkan tinggi-tinggi, rela bayar supaya kamu gampang cari uang, wah itu merusak semuanya. Jadi passion itulah yang sebetulnya akan membawa kepada panggilan ya. Tuhan bisa sebalik. Intinya ke situ. Di sini this is your will. Aku sebenarnya mau ini, tapi aku sadar, aku percaya Tuhan maunya ini. Oke, Tuhan, tak tinggal ini aku ke situ. Nah, that's calling yang balik dengan passion. Dan ketika ada di jalur itu, dia akan fight. Dan fight-nya luar biasa karena pasti akan trust kepada Tuhan. Ketemu dengan tantangan-tantangan, kesulitan, itu bagi dia malah no problem, malah membentuk dia berjuang mati-matian. Ketika dia jalani, akan ada momen-momen Pak Nathan ketika dia share the gospel. Nah disitulah konfirmasi, iki lho kok kamu tak suruh kerja di sini. Nah itu Pak. Bapak Ibu, satu nyawa itu percaya pada Tuhan, ngengat dan ngarat tidak bisa merusaknya. Maka panggilan itu akan menolong dia untuk melakukan apapun sampai sekompleks apapun. Dia tahu. Oleh karena itu orang yang bekerja dengan panggilan Tuhan, pikirannya baik. Bukan duit Pikirannya adalah money. Tuhan, apa yang seharusnya aku katakan. Mungkin ketemu orang yang menjengkelkan, orang yang menipu, orang yang apapun bahasa yang aku sampaikan itu harus bagaimana? Pelanggan sing bencekno misalnya. Of course. Jadi saya pernah Pak Riki jadi ketemu orang yang mengelola perusahaan yang pas tiba satu saat mengalami kebuntuan. Tapi dia betul-betul orang yang sangat-sangat rohani, yang tahu panggilannya Sekalipun tahu panggilannya, ketika jalan buntu itu dihadapi, lagi-lagi setan luar biasa kan. Sampai dia tuh tanda petik karena beban terlalu berat lupa sama Tuhan. Udah aku mati harus ngapain? Semua dan betul banget dia masuk tol, dia ngebut kecepatan tinggi lalu HP-nya bilang ting-dong WA masuk WA masuk loh kok renungan langsung dia stop saya percaya itu adalah
intervensi dia. Tuhan. Yes. Dia pinggir, dia baca renungan. Saya kirimkan renungan itu jam 3 nanti. Dan di situ Tuhan bekerja, balik. Balik dia nangis di mejanya. Ya. Andai kata tadi aku mati, kayak apa korbannya ya. Lalu dikumpulin semua direkturnya ya. Tidak, ayo berdoa. Yes, nah, itulah yang membuat di awal, oh ya aku ingat panggilanku ya. Jadi apapun yang aku hadapi di perusahaan, di kantor ya Pak ya, tanya dulu. Dan saat itu juga ya, Tuhan buka jalan luar biasa. Yes, setuju. Yeah. Sometimes yang Tuhan mau tuh ya kita ini menyerah sama Dia gitu loh. Bahwa ya Tapi nggak sabaran loh. bisa jadi. Pernah ada pengalaman itu. Ya. Artinya ya kayak apa ya, istilahnya kayak kita mau berusaha selesaikan sendiri gitu kan. Padahal Tuhan mau bilang, aku cuma mau kamu berdoa, let me do the rest. Biarkan aku yang kerjain. Ekstrim kedua Pak Nathan biasanya adalah bukan ke arah tertekan seperti tadi ya, mau sampai bundir dan sebagainya, tapi malah sebaliknya. Very successful. Tapi kalau orang ini lupa panggilan, dia bisa, iki karena aku. Ini karena cermatku, karena hebatku. Dan itu juga bahaya, Pak. Jadi akhirnya kayak merasa segala-galanya, lalu orang mulai memandang dia, ya orang-orang yang sudah terbiasa untuk, mohon maaf, menjilat dan sebagainya. Akhirnya lupa daratan. Dan dia menikmati. Dan dia menikmati akhirnya. itu, betul. Dan ketika menikmati, termasuk kalau dia pun otoriter, dia lakukan otoriternya yang luar biasa ya. Karena di situ ternyata, wah, saya sudah berhasil. Makanya betul Pak Nathan tadi ya. Panggilan relasi dengan Tuhan itu sangat-sangat penting ya. Kita ngobrol gini saya jadi teringat yang namanya Ayub gitu. Itu orang yang tadinya hidupnya fine saja, bahkan bisa dibilang super fine gitu ya. Sungguhan konglomerat di zamannya. Yes, itu luar biasa. Terus istri juga oke, anak-anak juga oke. Dan hidup rohaninya bagus. Everything is like perfect gitu. Sampai hancur nggak garu-garuan. Itu kayak mau mati ya nggak bisa. Itu ya. Garuk pakai koco gitu. Koco itu kaca ya? Kaca ya. Saking kuat. Serpiannya beling namanya. Iya. Iya. Terima kasih Pak penjelasannya. Jadi dari situ saya belajar bahwa wow, yang penting itu ya seberapa berpautnya kita sama Tuhan. Gitu. Jadi ketika teman-temannya ngojoi dia gitu ya, ngomong bahwa pasti kamu ada sesuatu ini, atau istrinya malah bilang ada apa? Terbukti TAB kok kita gitu. Justru dia bisa bilang ya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil gitu. Kenapa ketika terima hal yang baik kita itu bisa wah luar biasa keterpautan dengan Tuhan. Ada orang bilang jangan aku jadikan Ayub kan. Kalau baca itu tidak kuat ya. Nggak gampang orang bisa mengatakan bahwa Tuhan kasih, Tuhan ambil. Not that simple. Dan semudah itu ya. Yang mau adalah Tuhan kasih terus, jangan diambil. Nah, dan disitulah ketika kita bicara panggilan Tuhan, maka balik lagi kepada hati kita ya. Konsep terhadap uang itu apa? Konsep terhadap kesuksesan itu apa gitu kan ya. Yang semuanya kalau dari teori misalnya, apa sih orang yang sekuler itu ya, yang lupa panggilan Tuhan yang bisa dia lakukan? Banyak sekali Pak. Dia akan memuaskan ya, berusaha memuaskan dirinya dengan harta, ada yang tahta, ada yang wanita gitu ya. Dan sebetulnya dia mengalami kekosongan. Ya ini selalu lah, kita bisa selalu lihat kisah-kisah biografinya orang-orang yang dari jauh terlihat begitu sukses gitu ya. Nah disitulah kita disadarkan bahwa sukses itu ketika Tuhan bilang kamu sukses. Dan bagi dia adalah have you done my calling? Apakah kamu udah kerjain yang aku suruh kamu kerjain gitu?
Terus kalau kita logika lagi, kenapa dia begitu berhak nyuruh kita apa? Ya karena dia kirim anaknya mati untuk kita. Nah, logika-logika seperti ini yang kadang-kadang nggak masuk begitu. Akhirnya bagi kita ya itu tadi. Sukses berarti kaya atau sangat terhormat gitu ya. Tapi kalau yang di dunia keterkaitan dengan Tuhan. kerjanya, apa sih yang dilakukan di dunia kerja misalnya ya? Saya itu kan bukan Macam-macam. orang bisnis kan. Di dunia kerja. You are doing bahwa our ketika- father's business, Pak. Macam-macam, Pak Nathan. Jadi bisa apa ya? Mereka berusaha untuk kalau teknisnya itu memaksimalkan investasi. Itu bisa salah satunya. Jadi kelebihan uangnya diinvestasikan tanpa lagi berpikir mana yang memang Tuhan mau, mana yang enggak, itu satu. Sekalipun bisa nggak investasi itu sebetulnya ada bagian yang sebetulnya tanda petik mencelakakan atau merugikan orang. Mungkin sekali. Kalau misalnya kita enggak mau tahu uang ini diapakan. Investasi kan berarti uang ini kita percayakan ke orang. Kalau ternyata orang ini membisniskannya untuk sesuatu yang illegal atau nyerempet atau yang Tuhan nggak berkenan, meskipun menghasilkan, harusnya kita say no. Bisa terjadi gitu ya. Pengemplangan pajak itu juga mungkin terjadi. Lalu kemudian bisa jadi dia merekayasa laporan keuangannya supaya terlihat bagus sehingga orang yang mau beli saham akan berbondong-bondong beli gitu. Banyak Pak kecurangan-kecurangan yang bisa dilakukan oleh orang relasi dengan karyawan dengan apa mungkin bisa jadi bos atasan. Right. Kadang-kadang memperlakukan mereka seperti bukan manusia gitu ya, atau mengkambing hitamkan ketika yang salah dia misalnya. Wah, ini banyak juga. Kecurangan. Saya ketemu dengan kasus-kasus yang anak Tuhan yang bahaya, akhirnya masuk di sekolah kan. Yang gara-gara yang Sekolah salah kan. itu adalah ketuanya. Iya. Dan akhirnya ketika lu udah bicara dari hati ke hati, dia bilang gini, ya udah kita tukar kepala lah. Yang di dalam, aku bayar semua tanggung. Waduh. Dan dia mau berotak itu, udah Nggak kalah bisa. besar, nggak bisa. Ya udah jalani. Ya. Itu nanti ngarahnya ya Pak. Itu adalah bagaimana kita ini jadi Yusuf. Ya. Nah. Artinya, yes, anak Tuhan yang bekerja ikut orang, apalagi mungkin ikut konglomerat gitu ya. Bener-bener kayak, wah, karismanya begitu besar. Bayangkan dia mungkin orang terkaya keberapa begitu. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa, iya, kamu bos saya, tapi you are not my Lord, gitu ya. Kamu ini adalah diizinkan Tuhan untuk jadi Tuhan saya, gitu. Nah, disitulah kita belajar untuk bahkan berani, Pak, ngoreksi. Loh, Pak Riki, dipecat, Pak. Loh, kan kita percaya sama Tuhan, toh. Kalau memang dengan mengatakan kebenaran orang ini jadi, you are so annoying gitu ya sudah, nggak usah ikut saya, ya sudah, nggak apa-apa. Sekali lagi ya, ngomong gampang gitu ya. Tapi disitulah kita ini bersaksi bahwa yang benar ya benar gitu loh. Justru melalui poin itu kita Harta akan surgawi tadi. betul-betul merasakan tangan Tuhan yang mimpin, bukan tangan Pak Nathan, bukan lo, bukan tangan bos-bos kamu, yang gitu ya. bos-bos yang hati nuraninya sejalan ya Pak. Dia tahu kok Pak, mana yang sayang sama dia, mana yang jilat dia. Trust me. Jadi yang berani say something correct, Pak. Kalau terus begini, pajak akan curiga. Nggak boleh Pak. This is wrong. Pak, kalau terus begini, demo buruh akan tambah besar loh Pak. Jadi saya beda pendapat dengan Bapak, karena tidak semua masalah bisa diselesaikan hanya dengan beri uang. Misalkan kita berani ngomong gitu ya, mungkin dia bilang, kamu ini idealis, ini di bumi, bukan di surga. Kan kita percaya Tuhan tuh. Kalau Tuhan gerakkan hati nuraninya, dia bisa, ya anak buah iki lho sing genangan gitu. Betul. Larinya ke sana. Jadi karena ketika kita ada dalam konteks panggilan Tuhan, kita tahu apa yang kita kerjakan, kita tahu relasi kerja kita siapa, gitu ya. Kita tahu bahasa yang kita lakukan, bahkan goal ya. Tujuan bahwa sebetulnya bukan sekedar cari uang, tapi aku juga mikirin kalau misalnya saya punya perusahaan gede, maka ketika kita mengerjakan panggilan surgawi ini, Tuhan
Engkau titipkan karyawan semua itu domba-domba yang Tuhan titipkan. Stewards, yes. Ya. Shepherd. Ya. Oleh karena itu sebetulnya apa yang aku lakukan bukan sekedar dia karyawanku, gaji tak bayar, perusahaan untung banyak, enggak. Tapi bagaimana ya hidup mereka, pergumulan mereka gitu ya, lalu beban-beban mereka. Dan disitulah saya sebagai seorang yang dipanggil Tuhan. Tuhan memberikan, you mesti perhatikan itu. Bukan saja you bisa mampu gaji. Gitu ya. Ketika betul-betul panggilan Tuhan real dalam hidup saya, maka saya bukan sekedar bekerja dan cari uang. Tapi Tuhan titipkan Orang-orang ini untuk jadi harta surgawinya Iya. kita. Yang belum kenal anugerahmu, ya udah pakai kesaksian hidup. Bukan? Yes. Sehingga kalau semua karyawan bilang, wih, saya bersyukur. Laupanku punya ini beda. pimpinan Betul. Laupan ya. Laupan itu apa? Bos ya. Bos. Bosku tuh jempol dua. Kenapa Iya, aku lihat dia orang takut akan Tuhan? Dan aku diorangkan. Ya. Dan aku kepingin siapa sih Tuhan itu? Yes. Itulah sebetulnya target. Harta Ya. surgawi. Oleh karena itu, ya sesi yang kedua ini, ayo kembali kepada panggilan Tuhan. Ya. Yang sudah berjalan, mungkin engkau lupa akan panggilan Tuhan, bisa kan? Setuju. Ya. Atau mungkin merasa, oh enggak, ini kepinteranku, kesuksesanku. Hati-hati ya. COVID itu membuktikan kita tuh nggak bisa apa-apa gitu ya. Ayo balik semua kepada panggilan Tuhan. Calling of God itu terus ya. Untuk luar cari biasa. harta surgawi. Dan ingat bahwa yang kita kerjakan dalam dunia ini bagian dari harta surgawi. Ketika orientasi konsep hidup kita hanya pada ini, habis dengan ngengat dan karat. Ya, tapi ketika kita berada di sini, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sip. Oke, habis ini kita ngomong apa lagi? Terus kan masih? Masih Oh, iya, ada prinsip-prinsip lain, Pak. Ah. Nanti ada kita bicara soal bagaimana tidak khawatir ya di dalam mengusahakan pendapatan. Lalu juga yang sangat menarik mestinya adalah melipat gandakan talenta. Wah, itu. Ya. Oh, uang atau talenta? Talenta. Pak. Oh, bukan uang. Duh, Uang. Hasilnya nanti uang. Oh, uang. Tapi sekali lagi ya, bingkainya harta Tapi menarik, surgawi. kalau melibatkan uang lebih senang daripada talenta ya. Oke, kita akan ketemu saudara ya di Pelita Hati besok, pelipat gandaan talenta. Dan disitulah ketika saya dari panggilan Tuhan, maka pelipat gandaan itu betul-betul akan berlipat-lipat. Tuhan berkati kita semua.